Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulin Rahman dengan NIM 233012003 dari jurusan Akidah Filsafat Islam semester 1. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan studi Islam pada budaya pada mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen mata kuliah Bapak Arfanusi M.Hum. Saja, pendekatan studi Islam, kehadiran agama merupakan solusi dalam mencegah berbagai masalah yang dihadapi manusia. Agama tidak hanya sekedar lambang kesalehan atau berhenti sekedar konsepsional menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam mencegah atau memecahkan masalah. Tuntutan terhadap agama yang demikian itu dapat dijawab manakala pemahaman agama yang selama ini banyak menggunakan pendekatan teologis normatif dilengkapi dengan pemahaman agama yang menggunakan pendekatan lain yang secara operasional konseptual dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul. Agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Selanjutnya ada beberapa pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan teologis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, pendekatan kebudayaan, pendekatan filosofis, pendekatan psikologi, pendekatan doktriner, pendekatan normatif, dan pendekatan antropologis. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendekatan studi Islam pada budaya. Pendekatan pada budaya adalah pendekatan melalui budaya seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat. Misalnya, cara berpakaian di saat resepsi pernikahan, kehidupan sehari-hari, pergaulan antara pria dan wanita, dan upacara-upacara keagamaan. Kebudayaan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bila agama telah menjadi bagian dari kebudayaan, maka agama juga menjadi bagian dari nilai budaya tersebut. Nah, selanjutnya dalam pendekatan budaya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pendekatan budaya yang pertama yaitu budaya dapat diwariskan kepada generasi muda, misalnya melalui cerita kepada anak. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengarahkan segala potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Selanjutnya, budaya dapat diajarkan kepada siswa di lembaga pendidikan. Peran budaya di lembaga pendidikan adalah 1. Mewujudkan masyarakat cerdas, artinya dalam hal ini adanya pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, transmisi budaya. Ketiga, pengendalian sosial. Selanjutnya, kelebihan pendekatan budaya, yaitu bersifat adaptif. Artinya, bahwa kebudayaan dapat menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi. Kebudayaan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga bisa kita temukan adanya pergeseran atau perubahan kebudayaan pada kelompok sosial tertentu, seperti kebudayaan di zaman dulu dengan kebudayaan di zaman sekarang. Nah, selanjutnya
kelemahan pendekatan budaya, yaitu kurangnya etika di ruang siber dan budaya siber. Nah, yang dimaksud dengan ruang siber atau siber yaitu ruang di mana komunikasi saling terhubung menggunakan jaringan atau misalnya internet untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Itulah kelebihan dan kelemahan dalam pendekatan budaya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu agama dan budaya adalah bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama sifatnya statis dan mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya sifatnya dinamis, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam pengertian lain, agama dapat kita asumsikan sebagai kebutuhan primer dan budaya kita asumsikan sebagai kebutuhan sekunder. Islam dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Islam sebagai agama merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan pada Tuhan, dan kebudayaan mengandung nilai dan simbol supaya kita sebagai manusia bisa hidup di dalamnya. Selain mempunyai hubungan saling mempengaruhi, agama dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan. Perbedaan agama dan budaya. Meskipun agama dan budaya saling terhubung, ada yang membuat keduanya berbeda, yaitu agama dianggap sesuatu yang final, universal, abadi atau perennial, dan tidak mengenal perubahan atau absolut. Sedangkan kebudayaan memiliki sifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, namun agama tanpa kebudayaan dianggap sebagai kolektivitas yang tidak mendapat tempat. Selanjutnya, karakteristik, klasifikasi, dan implementasi pendekatan budaya. Studi kebudayaan ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah dapat dipelajari dan dimiliki bersama oleh masyarakat, diwariskan turun-temurun kepada generasi penerusnya, berkembang melalui interaksi individu, dan merupakan pemikiran yang mendalam untuk dijadikan simbol yang memberikan makna terhadap lingkungan. Selanjutnya, klasifikasi. Pendekatan budaya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu budaya implisit dan budaya eksplisit. Budaya implisit merupakan hubungan antar kelompok dan satu kelompok individu yang mengatur dan mengupayakan agar berperilaku sesuai budaya kelompoknya. Sedangkan budaya eksplisit adalah kebalikan dari budaya implisit, yaitu kelompok individu yang mengadopsi budaya dari satu kelompok individu dengan budaya yang berbeda. Dan selanjutnya ada implementasi. Untuk mengimplementasikan pendekatan budaya dalam studi Islam agar berjalan dengan sempurna, maka kita sebagai manusia beragam dan berbudaya untuk bisa mengamalkan nilai-nilai agama yang dipadukan dengan nilai kebudayaan yang telah diajarkan oleh Wali Songo, seperti ikut serta dalam acara selamatan, tahlilan, dan lain-lain. Karena keanekaragaman budaya kita dalam beragama sangatlah banyak, maka kita sebagai umat beragama dan berbudaya harus bisa untuk melestarikannya. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Agama, terutama Islam, sebagai objek kajian dapat didekati dengan mempergunakan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah budaya.
kegunaan menggunakan pendekatan kebudayaan terhadap studi Islam, yaitu terutama adalah kegunaannya sebagai alat metodologi untuk memahami corak keagamaan yang dipunyai oleh sebuah masyarakat dan para warganya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.